Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Bau-Bau beserta rombongan, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya senang sekali pagi ini dibawa jalan-jalan ke 500 tahun yang lalu. Masjid Kesultanan Buton. Sampai di dalam saya dijelaskan Ustadz Somad, ini kayu-kayu ini tidak ada lantainya, sengaja disusun sedemikian rupa. Filosofinya adalah bahwa ini seperti tulang rangka manusia dan jumlahnya semua 313 sebanyak tulang sendi yang ada pada diri manusia. Jadi penuh dengan filosofi. Sebelum masuk ke dalam, saya melihat ada gentong isinya air, bahwa siapapun orangnya kalau dia masuk masjid dia mesti suci. Dia suci dengan berwudu, dia basuh mukanya, tangannya, kepala dia usap, telinga, kaki dia siram, dia bersihkan hati, pakaian, tempat, lalu dia datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian semua perangkat pengurus masjid jumlahnya 20 orang. 20 itu adalah simbol dari sifat 20 yang disusun dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun hayat, sama, basar, kalam. Sebelum sampai ke masjid yang megah, di atas puncak, turun ke bawah kita akan melihat pemandangan yang begitu indah, maka kita mesti melewati dulu benteng yang pernah masuk dalam Guinness Book of Record, benteng terbesar di dunia. Sampai hari ini satu kecamatan. Saya pernah juga dibawa ke benteng, tapi tinggal puing-puingnya aja. Hari ini bentengnya masih utuh. Bagaimana 500 tahun yang lalu manusia-manusia bisa membangun benteng begitu kokoh. Hari ini saja orang peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Ini bisa dibangun tembok sebesar ini. Kira-kira jadi orang Bau-Bau, jadi orang Kepulauan Buton bangga atau tidak? Saya bangga, akan saya ceritakan kepada anak cucu saya. Aku sudah sampai ke Bau-Bau di Kepulauan Buton, Kesultanan Buton. Mereka tidak hanya dapat dunia, tapi juga mereka dapat akhirat. Mereka punya istana, mereka punya benteng, tapi mereka tidak lupa membangun masjid. Ada orang yang bangun masjid sampai lupa bangun benteng, akhirnya musuh masuk kebobolan. Sibuk membangun benteng sampai tidak bangun masjid, mereka dapat dua-duanya. Yang lebih parah generasi na'udzubillah, benteng tidak punya, masjid tidak punya. Maka datang kemari anak-anak muda, siap menjaga benteng, siap jaga masjid. Allahu Akbar. Jangan lupa nikah. Amin. Itu juga benteng keimanan. Lalu kemudian lama ngobrol dengan Pak Wali, banyak konflik terjadi ketika raja meninggal, terjadi perebutan. Kata anak yang berhak, kata adik, kakak, keluarga, saudara kandung berhak. Itu tidak terjadi di Kesultanan Buton. Kenapa?
Karena mereka punya satu majelis yang bermusyawarah untuk mengangkat sultan. Artinya apa? Persis ajaran Islam, ada yang disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Ada kelompok masyarakat yang memilih, yang bermusyawarah berdasarkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Artinya apa? Orang barat, kerajaan Prancis, kerajaan Inggris, kerajaan Belanda masih mengangkat berdasarkan monarki, keturunan. Tapi apa yang dilakukan di Kepulauan Buton, di Kesultanan Buton, mereka jauh lebih maju cara berpikirnya daripada yang ada di Eropa. Allahu Akbar. Apa yang membuat cara berpikir itu maju? Karena di sini adalah tempat persinggahan. Orang yang datang dari kerajaan-kerajaan tua, dari Jazirah Arab, dari Yaman, dari Irak, maupun pecahan kerajaan timur yang pernah besar, dari berbagai macam peradaban itu, akhirnya mereka kolaborasi bersama melahirkan sebuah kekuasaan. Dan Masya Allah tabarakallah, begitu dakwah Islam datang, mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh. Lebih dulu kerajaannya, baru datang Islam. Ketika para da'i datang, mereka tidak menolak, mereka tidak membunuh, mereka menerima. Mereka jauh lebih baik daripada penduduk Taif yang melempar Nabi dengan batu. Yang datang ke Kepulauan Buton bukan Nabi Muhammad SAW. Yang datang adalah pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Dan mereka bersyahadat, satu pulau, satu negeri, mereka menerima dakwah Islam. Sehingga kalau sudah disebut orang Buton, dapat dipastikan bahwa mereka adalah Muslim. Dan mereka menerima dakwah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apa yang saya jelaskan ini untuk mengingatkan anak muda, jangan terlena dengan masa lalu. Karena kita punya masa depan. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Lalu untuk apa Ustaz ceritakan masa lalu ini? Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Setiap anak Buton, dia mesti bisa bercerita bahwa kami adalah orang-orang yang punya peradaban, kami punya benteng, kami punya kesultanan, kami punya hukum, kami punya masjid, kami punya kebanggaan. Sampaikan itu ke anak cucu. Yang bisa menulis buku, tulis buku. Belum bisa nulis di buku, update status. Update status sudah ditulis, belum tersebar, isi paket. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Masa lalu itu mereka, masa depan itu kamu. Pada kesempatan ini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau tahu nih, tahlil kan mengingat kematian, betul. Haul juga mengingat kematian, betul. Tapi khusus para habaib, pertanyaannya, apa hukum keduanya? Apakah keduanya sama? Tahlil diambil dari la ilaha illallah, namanya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Haul diambil dari hala yahulu haulan, haul artinya 1 tahun. Makanya membayar zakat mesti ada nisab, berat minimal 85 gram emas, mesti ada haul, artinya sudah dipegang selama 1 tahun. Ada haul, ada nisab. Haul Habib Ali Zainal Abidin itu berarti sudah 1 tahun. Haul yang ke-25 berarti sudah 25 tahun. Apa bedanya dengan tahlil? Sama, isinya sama. Bedanya haul biasanya para habib, ulama besar,
Dan dalam haul itu biasanya dibacakan manaqib atau biografi. Kalau orang biasa, apa yang mau dibacakan? Dia tidak punya biografi. Lahir, minum kopi, meninggal. Tidak sempat punya sejarah dalam hidupnya. Tapi bukan berarti dia tidak mulia di hadapan Allah. Ini hanya penggunaan istilah. Namanya beda, tapi isinya sama. Biasanya isinya apa? Biasanya isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, tahlil la ilaha illallah. Yang ketiga, membacakan sejarah yang meninggal. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, doa. Sekarang kita kaji satu persatu. Yang pertama, baca Quran. Apa hukum baca Quran? Baca Quran hukumnya wajib. Maka kalau ada orang meninggal dunia lalu kemudian dia membaca Al-Quran, yang dikirim itu adalah pahala bacaannya. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. Satu huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, Yasin berapa huruf? 20. Karena ya satu huruf, sin 10 huruf, ya 20. Yasin. Kenapa Ustaz selalunya baca Yasin? Al-Baqarah kepanjangan. Yang paling bagus itu sebenarnya bukan baca sepotong-sepotong. Kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Quran. Paling bagus sekhatam Al-Quran. Sanggup satu khatam 30 juz sendirian, mantap. Tidak sanggup, bagi satu juz. Banyak Quran yang sudah dibagi satu juz. Saya waktu ke Makkah umroh, saya beli 30 juz, tapi yang bisa dibagi satu juz. Kalau tidak sanggup, baca Yasin. Yasin nggak sanggup, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, laut dekat. Al-Quran pahalanya dikirimkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada Habib, kepada Kiai, kepada Tuan Guru, kepada... Kalau Abdul Somad meninggal, Bapak Ibu di Buton mau bacakan Al-Fatihah? Mantap. Yang kedua adalah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membacakan tahlil sampai. Dalilnya, ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma, Nabi belah, Nabi tusukkan ke makam. Kenapa ini ya Rasulullah? Sebab semua pohon-pohonan bertasbih. Maka pelepah korma dibelah, ditusukkan ke makam, pahalanya sampai. Itu perbuatan Nabi. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahlil orang beriman. Tasbih, tahmid, takbir, afdalul dzikri la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah sampai. Apakah semua pohon-pohon ini bertasbih? Ya. Ada pohon yang tidak bertasbih? Ada. Pohon mana yang tidak bertasbih? Ini pohon plastik. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan sedekah makanan. Biasanya di dalam majelis itu ada makanan. Orang biasanya tidak mau makan makanan waktu tahlil itu, khawatir itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Karena begitu sedetik orang meninggal, hartanya berubah menjadi harta milik ahli waris. Maka anaknya ngasih kata sambutan, wahai masyarakat Buton yang saya hormati, ini makanan yang terhidang ini adalah itu dari saya sebagai anak, bukan warisan bapak saya yang belum dibagi. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Makanya mesti ada kata sambutan supaya masyarakat yang ragu-ragu jangan sampai dia tidak mau makan. Apa dalilnya sedekah itu sampai? Ummi matat, mak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, sedekah. Itu menunjukkan pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi lapa-lapa. Kalau air minum saja sampai, apalagi barongko dan seterusnya. Lalu kemudian yang kelima adalah di situ ada namanya silaturahim.
Kita mungkin jarang ketemu, tapi begitu ada orang meninggal, ada haul, ada tahlil, kita ketemu. Oh, masih hidup. Oh, lama ini kok lama nggak ketemu kita. Iya Pak, mohon maaf, saya hutang kemarin belum sanggup. Oh, saya udah lupa. Jadi Bapak maafkan, saya ingat lagi sekarang. Yang kelima, di dalamnya ada doa. Doa tidak ada ikhtilaf bahwa doa sampai. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu mendoakan dari Buton, doanya sampai nggak untuk Abdul Somad? Sampai. Iza matal imsan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh. Sekarang saya tanya, apakah doa Bapak Ibu sampai ke saya? Tapi katanya yang sampai cuma 3.